Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izin kami selaku kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami. Namun, saya selaku ingin mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Evina Nurrahmawati. Yang kedua, Dito Trifebrianto. Yang ketiga, Ana Rofikoh. Yang keempat, Noviana dari Stunning Room. Yang kelima, Siti Aulia Rohmawati. Baik, kami mulai presentasi pada malam hari ini. Untuk pemateri, dipersilahkan. Yang pertama, apa arti dari agama Islam? Secara etimologis, Islam berasal dari salima yang artinya selamat. Kemudian terbentuk kata aslama yang berarti tunduk atau berserah diri dan patuh. Sedangkan secara terminologis atau istilah, Islam merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Pada hakikatnya, Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul-Nya. Islam juga dinyatakan sempurna sebagai ajarannya yang merupakan rahmat dan karunia-Nya bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, mengapa diwajibkan umat Islam untuk berdakwah? Yang pertama yaitu dakwah secara bahasa dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan akidah, syariat, dan akhlak Islam. Sedangkan dalam arti terminologis, lebih cenderung diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seorang pendakwah agar kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua, dakwah dalam arti luas merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah. Dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Hal tersebut merupakan kewajiban manusia yang memiliki kodrat fitrah sebagai makhluk sosial, dan kewajiban dakwah ini tercantum dalam kitab dan sunnah Rasul. Kemudian, bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Islam sebagai agama terbuka bergerak menuju zaman modern dan bisa menyemangati bangsa Indonesia dari keterpurukan agar lebih memahami nilai-nilai Islam yang abadi sepanjang zaman, dapat membantu membangun negara. Apalagi Islam adalah sejenis ajaran agama komprehensif yang berisi sebagai ajaran untuk semua aspek kehidupan. Untuk semua aspek kehidupan manusia. Untuk menyelaraskan Islam dengan zaman modern, maka Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup. Seiring berjalannya waktu, modernisasi bukanlah kenyataan yang harus dihindari dalam Islam, tapi harus dihadapi dengan cara Islami. Mengenai perubahan dunia dan material harus berdasarkan ajaran Islam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran dan hadis merupakan mukjizat dalam Islam yang harus dijaga dengan mengajarkan realita kehidupan yang sesuai dengan agama Islam.
Selanjutnya yaitu hal penting yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan umat Islam Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas yang meliputi pertama, memahamkan bahwa perdebatan soal dasar bernegara berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah usai melalui jalan musyawarah. Para pendahulu bangsa telah mendudukkan Indonesia sebagai negara berketuhanan tanpa ada sebuah agama negara. Kedua, memahamkan bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, memahamkan bahwa Islam merupakan agama yang modern, dalam artian nilai-nilainya dapat menjadikan pedoman hidup sepanjang waktu, seiring dengan perkembangan zaman. Keempat, memahamkan bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme, Muslim di Indonesia harus produktif dalam membangun bangsa dan negara. Selanjutnya, Islam yang kayaknya. Lalu ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk membumikan Islam yang damai. Di antaranya yang pertama yaitu ranah keluarga. Keluarga merupakan institusi pendidikan pertama dan utama bagi manusia. Karena melalui keluarga, seorang anak dapat mendapat pengalaman penting dan sentral dalam mengajarkan Islam yang damai kepada anaknya sejak dini. Orang tua harus dapat menjadi teladan baik bagi anak-anaknya dalam hal toleransi dan perdamaian. Kemudian yang kedua yaitu institusi pendidikan. Pendidikan merupakan media yang tepat untuk mendakwahkan karena melalui pendidikan, diseminasi doktrin Islam yang damai akan lebih mudah dilakukan. Pendidik terutama seperti guru, dosen pendidikan agama Islam dituntut senantiasa untuk dapat mengajarkan Islam yang inklusif, untuk menanamkan doktrin Islam yang damai di kalangan peserta didik tidak dapat dilakukan semata-mata dengan ceramah ataupun tutorial. Pembinaan ajaran Islam yang damai melalui jalur pendidikan harus mencakup seluruh jenis pendidikan. Bukan hanya mencakup pendidikan formal saja, namun juga mencakup pendidikan non-formal dan informal semi pesantren, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, upaya pembumian tersebut diharapkan akan semakin masif dan efektif. Kemudian yang ketiga, tokoh agama seperti ulama. Di samping keluarga dan institusi pendidikan, pembumian ajaran Islam yang damai dapat dilakukan dengan melibatkan ulama. Tanpa bermaksud mengabaikan peran pemimpin lainnya, ulama memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Ulama dapat melakukan melalui berbagai forum semisal pengajian, tabligh akbar, majelis taklim, upacara keagamaan, dan lain sebagainya. Para ulama juga dapat memanfaatkan dan melibatkan lembaga dan ormas Islam, tempat mereka berkiprah untuk mengajarkan doktrin Islam yang damai. Misalnya dapat dilakukan dengan menyelenggarakan seminar, lokakarya, simposium, bedah buku, dan kegiatan lainnya yang dapat memberikan pemahaman dan penyadaran kepada umat Islam akan pentingnya menghargai pemeluk agama lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada lembaga keislaman. Lembaga atau organisasi Islam, Ulama Indonesia atau Persatuan Islam, dan lain-lain yang memiliki posisi yang strategis untuk mempromosikan perdamaian kepada masyarakat yang luas. Terlebih lagi di lembaga-lembaga Islam seperti NU dan Muhammadiyah juga memiliki lembaga pendidikan yang banyak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Institusi pendidikan yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi Islam
dapat dimanfaatkan untuk mengkampanyekan Islam yang damai. Di samping itu, dakwah Islam yang damai dapat dilakukan melalui event-event semisal pengajian, tabligh akbar, istighosah, dan sebagainya. Sekian. Selanjutnya adalah argumentasi. Islam datang sebagai rahmatil lil alamin, dengan kesatuan mengajak siapapun berdialog dengan cara sopan. Sejarah membuktikan hal ini ketika Islamisasi di Nusantara oleh Wali Songo. Hal ini seperti diterangkan dalam Al-Quran, surat An-Nahl. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dalam konteks praktik keagamaan yang dijalankan masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan gerakan dakwah Wali Songo, tampak sekali terdapat dunia usaha membumikan Islam. Fakta tentang pribumisasi Islam yang dilakukan Wali Songo dalam dakwahnya terlihat sampai saat ini. Sejumlah istilah lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah yang berbahasa Arab, contohnya Gusti Kang Mubren atau Allahu Rabbul Alamin. Terus Kanjeng Nabi, Kiai, guru atau ustadz, bidadari, hur, sembahyang atau sholat, dan lain-lain. Sejak masa Wali Songo, Islam di Indonesia memiliki dua model. Di atas, kelompok formalisasi lebih mengutamakan aspek fikih dan politik kenegaraan, sedangkan kelompok esensialis memprioritaskan aspek nilai dan kultur dalam berdakwah. Di era kemerdekaan sampai sekarang, era pasca reformasi, polemik antara kedua model keberagaman ini masih tetap ada. Wali Songo mempunyai peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya. Budaya dijadikan sebagai media dalam menyebarkan Islam dan mengenalkan nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat secara persuasif. Kemampuan memadukan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam mempertegas bahwa agama dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara sosiologis, keberadaan Wali Songo hampir semua berada di titik tempat pusat kekuatan masyarakat. Di sisi lain, Islam yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai substansi, Islam merupakan nilai-nilai universal yang dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal untuk menghasilkan suatu norma dan budaya tertentu. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan, dalam pengoptimalan peran utama umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara adalah adanya anggapan yang mempertentangkan antara agama negara dan modernisasi agama Islam hanya digaungkan untuk kepentingan ukhrawi semata, tetapi acap kali mengabaikan kepentingan duniawi. Imbasnya, bangsa Indonesia pun terpuruk dalam persaingan global. Agenda utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan umat Islam Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang soal dasar bernegara dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah usai. Melalui jalan musyawarah, para pendahulu bangsa telah menunjukkan ada sebuah negara kedua bahwa cinta tanah air dan nilai-nilai Islam. Ketiga, memahamkan bahwa Islam merupakan agama yang modern, dalam artian nilai-nilainya dapat menjadi pedoman hidup sepanjang waktu. Seiring dengan perkembangan zaman, ketiga, memahamkan bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme, Muslim di Indonesia harus proaktif dalam membangun bangsa dan negara. Baik, terima kasih kepada pemateri atas pemaparan materinya. Berakhir sudah presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.